giginya lancip-lancip ya, kulitnya juga lancip-lancip seperti itu. Lah itu adalah gambaran kuman seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di subtema yang baru, yaitu subtema 3. Judulnya Aku Merawat Tubuhku. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini kita diberi kelancaran dan semoga anak-anakku semuanya diberi pemahaman yang baik. Baik anak-anak, silahkan anak-anak bisa dilihat gambarnya ya. Tetapi sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memperkenalkan nama-nama yang ada di gambar berikut ya. Yang pertama itu yang memakai handuk adalah Mas Beni. Sampingnya Mas Beni, rambutnya keriting, kulitnya hitam, namanya Edo. Kemudian sebelah kiri yang memakai jilbab sedang motong kuku, namanya Siti. Sampingnya Siti yang lagi sisiran namanya Dayu ya. Dayu itu biasanya memakai bando, kadang warna hijau, kadang warna biru, kadang warna kuning. Sampingnya Dayu ada Udin ya. Udin itu biasanya memakai kacamata ya, itu sedang gosok gigi. Kemudian sampingnya Udin ada Lani ya. Sudah kenal anak-anak ya. Yang pertama adalah Beni, Edo, Siti, Dayu, Udin, Lani. Baik anak-anak, kita setiap hari tentunya merawat tubuh kita ya. Kenapa kok tubuh kita perlu dirawat? Supaya tubuh kita itu menjadi sehat, menjadi bersih ya, menjadi segar ya. Kita lihat di situ ada Beni ya. Beni itu memakai handuk ya. Apa yang sudah dilakukan Beni, coba ditebak ya. Ternyata Beni habis mandi, makanya badannya segar, wangi, harum ya. Ya coba lihat gambar Beni itu ya. Dia tampak sekali merasakan kesegaran badannya dan keharuman tubuhnya. Selanjutnya kita lihat di sampingnya Beni ada Edo. Ya, kira-kira Edo lagi ngapain itu? Ya, ternyata Edo habis potong rambut ya. Kenapa rambutnya harus dipotong? Supaya rambutnya menjadi rapi. Ya, itu tampak sekali rambut Edo rapi dan Edo menjadi ceria. Kemudian sebelah kiri di situ ada Siti. Ya, Siti lagi ngapain itu kira-kira anak-anak? Siti memotong kuku ya. Coba anak-anak lihat kuku anak-anak. Kalau ada yang panjang atau ada hitam-hitamnya, berarti itu sudah waktunya dipotong kukunya ya. Kenapa kok harus dipotong? Ya karena kalau tidak dipotong nanti kukunya bisa buat bertelur cacing ya. Nanti cacingnya ada di situ, kumannya ada di situ. Kalau anak-anak makan ya memakai tangan yang kukunya panjang, kukunya hitam, nanti telurnya bisa menetas di perut. Ya, siapa yang ingin perutnya ada telur cacingnya? Yo, siapa? Ya, kalau nggak ada yang mau berarti kukunya kalau sudah panjang atau sudah hitam, minta sama orang tuanya dipotong ya. Ibu, bapak, minta tolong ya. Ini kukunya dipotong. Saya takut cacingnya nanti menetas, telurnya ada di perutku ya. Ya, dipotong kalau sudah panjang. Terus kemudian gambar sampingnya yaitu ada Dayu ya. Itu juga menyisir rambut. Anak-anak juga bisa menyisir rambut kalau sudah selesai mandi ya. Supaya apa? Supaya rambutnya menjadi rapi ya. Kalau yang putri juga disisir, habis disisir pakai jilbab supaya rambutnya tidak keriting, tidak gembel. Yang putra juga sama ya, habis mandi rambutnya disisir supaya rapi, supaya tambah ganteng. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian di gambar sampingnya itu ada Udin ya. Udin kira-kira lagi ngapain anak-anak? Ya betul, Udin sedang gosok gigi. Ya, satu hari gosok gigi 2 kali, yaitu setiap pagi dan
saat menjelang tidur ya, atau sebelum tidur ya. Atau lebih baiknya atau lebih bagusnya gosok gigi setelah selesai makan, itu malah lebih bagus. Kemudian yang terakhir ya, itu Lani. Kira-kira Lani sedang apa itu? Yo, ada yang tahu? Ya, Lani sedang menggunakan pelembab ya. Kenapa kok menggunakan pelembab? Supaya tangannya, kulitnya ya itu tidak kering ya, apalagi sekarang di musim kemarau ya, anak-anak juga harus merawat kulitnya supaya tidak kering, tidak keriput ya, maka harus pakai lotion ya atau pelembab. Ya, sekarang anak-anak diperhatikan, di situ ada gambar tangan ya. Tangan ini telah digunakan untuk memegang sesuatu, atau mungkin anak-anak habis bermain ya. Setelah bermain kemudian tidak cuci tangan ya. Terlihat di situ ada banyak sekali kumannya ya. Anak-anak bisa dilihat giginya lancip-lancip ya. Kulitnya juga lancip-lancip seperti itu. Lah, itu adalah gambaran kuman seperti itu ya. Setelah bermain, setelah memegang sesuatu, setelah itu tidak cuci tangan, langsung mengambil, misalnya mengambil roti, nanti kumannya itu nempel di roti. Kemudian roti itu kita makan, anak-anak dimakan. Nah, terus kumannya itu bisa masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam perut ya. Di dalam perut kumannya itu juga, wah itu ya, mengganggu perut anak-anak. Bisa nanti anak-anak perutnya sakit, perutnya kembung, perutnya mual ya. Kemudian juga perutnya bisa cacingan ya, karena kuman itu ya, ada kuman, ada cacing itu bisa masuk ke perut kalau anak-anak tidak cuci tangan saat makan ya. Supaya kumannya ini hilang, kumannya ini mati, tidak mengganggu perut kita, maka kita sebelum makan ya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ya. Terus nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Kita bisa lihat ya, urut dari gambar 1 ya. Tambahkan air ya, kita menambahkan air ke tangan. Kemudian selanjutnya yang kedua, tuangkan sabun ya. Anak-anak bisa boleh pakai sabun cair, boleh pakai sabun yang padat itu ya. Setelah dikasih sabun, kemudian yang ketiga, gosok telapak tangan ya, digosok-gosok telapak tangannya. Kemudian dilanjutkan yang keempat, gosok punggung tangan ya. Ini digosok di punggung tangan itu ya, punggung tangan itu bisa dilihat di atas itu ya. Nah, digosok-gosok seperti itu. Kemudian yang kelima, gosok jari-jari. Nah, itu gosok di jari-jarinya sampai ke sela-selanya ya, itu ya. Anak-anak nanti bisa dibantu sama orang tuanya sampai ke sela-sela jari. Kemudian yang keenam, kaitkan jemari ya, bentuknya seperti ini supaya nanti pucuk-pucuk ya atau ujung jari itu ya juga kena sabun ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu gosok ibu jari. Nah, itu diputar-putar karena jempol itu biasanya digunakan untuk memegang sesuatu ya, termasuk jari-jarinya itu. Nah, itu dibersihkan seperti itu. Kemudian yang kedelapan, gosok ujung jari. Nah, ini digosok-gosok karena kita juga biasanya menyentuh barang atau menunjuk-nunjuk barang. Kemudian yang kesembilan, bilas dengan air, yaitu dibilas sampai bersih dengan air supaya kotoran dan sabunnya bisa hilang. Setelah dibilas, yang 10, lap memakai handuk ya, dilap supaya kering, cepat kering anak-anak ya tangannya. Kemudian yang 11, tutup keran air, ditutup lagi kerannya kalau sudah selesai. Jangan selesai kerannya masih mengalir dibiarkan saja, itu tidak boleh ya, nanti boros air. Dan yang terakhir itu kita bisa lihat tangan kita sekarang menjadi bersih dan siap digunakan untuk makan atau memegang anggota tubuh kita ya. Misalnya ingin memegang mata atau hidung atau mulut, itu bisa ya. Ya, demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami, bisa menyimak, dan dapat
mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih dari Pak Guru. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.